Pas pada waktu pataka ini nyampe, nah saya lihat, wah ya, setelah saya buka ternyata memang ada aura-aura negatif di dalam pataka tersebut. Bukan suatu pusaka yang harus kita perhatikan seperti keris ataupun sejenisnya yang harus dirawat. Karena bukan ageman dulu, pusaka ageman, beda. Kalau kita ingin keindahannya ataupun digarapnya, otomatis kita sudah tidak usah memperhatikan sebuah pusaka itu seponom STW Kamardigan. Yang kita nikmati adalah keindahannya. Masalah tangguh gak usah digagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Nah, dulur-dulur, di sini saya akan berbagi sedikit wawasan pengetahuan tentang sebuah pataka. Nah, kemarin ini ada salah satu teman juga, salah satu teman pecinta pusaka atau sanaji juga, ini mengirimkan patakannya ke saya. Awalnya ini untuk dijamas. Pataka ini akhirnya dikirimkan sesuai dengan alamat yang sudah saya berikan. Terus selama 3 hari patakannya nyampe. Pas pada waktu pataka ini nyampe, ini karena saya alamatkan ini di kantornya istri saya, ada sebuah aura yang kurang menyenangkan. Karena saya tanya kepada pemiliknya, ini memang benda temuan di sungai Brantas. Apakah memang karena sudah lama atau gimana, saya kurang mengerti juga karena saya belum melihatnya. Terus pada waktu saya mendengarkan cerita istri saya sendiri, ini patakannya ya belum tahu patakannya itu, katanya bingkisannya kok ini kok panas aja ning kantor. Jadi seperti itu. Terus akhirnya ya wis gawan rene. Akhirnya sorenya langsung dibawa. Nah, saya lihat, wah ya, setelah saya buka ternyata memang ada aura-aura negatif di dalam pataka tersebut. Nah, dulur-dulur NTV perlu diketahui ya, sebenarnya sebuah benda apapun itu ketika memang sudah tidak dirawat, ya yang sekiranya itu sekiranya memang sudah tidak dirawat ataupun sudah tidak pernah kita sentuh ataupun memang dibiarkan begitu saja bertahun-tahun bahkan beratus tahun, ya kalau saya mungkin benda tersebut akan dihuni oleh sesosok makhluk halus atau yang dinamakan oleh kodam dan seperti itu dan sebagainya. Tapi yang perlu diketahui dulur-dulur, ketika untuk menetralisirkan itu juga tidak mudah ketika memang itu sudah beraura negatif. Terus akhirnya saya pun juga menghubungi saudara saya ini. Jadi Kang, saya hubungi bahwasanya patakannya kok auranya kok seperti ini. Jadi seperti itu. Terus ya wes Gus, coba langsung nanti sampean ya dinetralisirkan lah ibaratnya. Terus saya ya wes Kang, nanti kalau sudah saya bawa di galeri saya akan coba. Karena ya tidak mudah untuk menetralisirkan sebuah benda yang sudah beraura negatif seperti ini. Tetapi beliau juga sebenarnya tidak mengerti dari hal-hal seperti ini. Gus, aku pokoknya wis manut karena yang saya cari di situ adalah di segi keindahannya. Seperti itu. Ya, enggak masalah. Nah, tapi saya juga tidak mau ketika seseorang tidak tidak tahu tentang tentang mungkin esoterik yang ada di dalamnya, terus ketika nanti sudah dirawat terus membawa hal-hal yang kurang diinginkan.
Jadi seperti itu dulur-dulur. Ketika panjenengan mungkin nanti mempunyai tinggalan di rumah yang sekiranya itu memang masih meragukan, nanti bisa japri saya. Jadi monggo langsung WA saja. Ya, kita sharing dulu ketika panjenengan meragukannya. Terus yang perlu digarisbawahi, ketika panjenengan sendiri sudah acuh dengan yang apa namanya esoteri, ataupun ini nanti ada gininya, ketika sudah acuh ataupun jenengan tidak peduli, ya sudah tidak usah dilanjutkan. Maksudnya itu tidak usah dilanjutkan, jenengan sudah langkung ini lah, jenengan saja sudah tidak percaya loh. Kenapa harus dilanjutkan seperti itu? Terkecuali panjenengan ingin merasa tahu. Nah, jadi seperti ya, nanti saya akan mencoba untuk memberikan gambarannya. Itu ketika panjenengan juga ingin menikmati sebuah esoterinya. Tapi kalau panjenengan ingin menikmati sebuah eksoterinya atau keindahannya ketika jenengan tidak peduli, ya sudah tidak usah dilanjutkan untuk masalah esoterinya. Karena panjenengan sendiri kan sudah tidak mungkin no comment di dalam esoteri tersebut. Nah, dulur-dulur, saya akan tunjukkan patakannya. Ini adalah patakannya yang dikirimkan oleh sedulur saya. Ini adalah patakannya besar sekali, dan ini temuan. Katanya temuan. Jadi seperti ini adalah patakannya. Jadi berbentuk kayak pedang, bukan gunungan. Kalau gunungan tidak seperti ini. Kalau pataka gunungan itu tidak seperti ini. Dan ini perunggu, tapi ini di bagian bilah ini besi ya. Ini besi. Awalnya ini tuh untuk dijamas dulu. Awalnya Gus dijamas bisa. Yo gak bisa, kan bisanya dibersihkan karena ini bukan suatu pusaka yang harus kita perhatikan seperti keris ataupun sejenisnya yang harus dirawat. Karena bukan ageman dulu, pusaka ageman. Beda lagi. Pataka ini adalah simbol suatu kerajaan. Jadi seperti itu. Banyak sekali pataka. Bahkan ada 4 pataka. Ini adalah pataka-pataka kerajaan lampau. Ini sudah tidak ada di Indonesia lagi. Kemungkinan ada di Amerika menurut sumber yang saya dapatkan. Jadi seperti itu. Nanti saya akan babat. Sebelum ke 4 pataka tersebut, nah ini nanti yang saya akan netralisirkan karena auranya dulur-dulur ini sangat amat tidak enak sekali auranya. Nah, di sini ada beberapa relief. Di sini ini di wadidangnya ini, terus di ujungnya ada beberapa relief, terus ini adalah handle-nya, cukup besar dan cukup berat sekali. Nah, ya nanti saya akan bersihkan semuanya mulai dari eksoteri dan esoteri semampu saya. Karena memang beraurat kurang baik. Jadi seperti itu. Nah, dulur-dulur penggemar tosan aji maupun benda klasik, ketika kita menggemari sebuah benda ataupun kita menggemari sebuah tosan aji, tentunya kita harus tempatkan dulu. Maksudnya seperti apa? Kita itu mau ke keindahannya atau ke esoterinya. Kalau kita ingin ke keindahannya ataupun digarapnya, otomatis kita sudah tidak usah memperhatikan sebuah pusaka itu seponom STW Kamardikan. Yang kita nikmati adalah keindahannya. Masalah tangguh gak usah digagas. Karena keindahannya, itu api, ya Kamardikan bagus, ya tidak masalah. Itu karena kita mempunyai landasan untuk menggemari sebuah garapnya. Tetapi berbeda lagi kalau kita mengagumi sebuah pusaka ataupun benda klasik itu dari esoterinya. Yang namanya esoterik, walaupun itu sudah mungkin dari langgam pusaka tersebut itu sudah rusak, geripis-geripis dan sebagainya, memang karena faktor usia. Tapi kalau itu yang kita nikmati adalah sebuah esoterinya, ya sudah beda lagi. Jangan disamakan dengan suatu benda ataupun pusaka yang garap. Jadi
Kalau misalkan kenapa saya pada video-video sebelumnya itu memakai ubur rampen dan sebagainya, itulah saya salah satunya untuk menghormati dari segi isoteri. Jadi bukan dari esoterinya. Kalau esoterinya cukup saya minyaki beres. Tetapi kalau isoteri kan saya juga harus bisa menempatkan apa yang ada di isoteri tersebut, di isoteri pusaka tersebut. Seperti itu loh gambarannya, teman-teman. Nah, kembali lagi ke Pataka ini. Sebenarnya Pataka ini saya kurang apa ya istilahnya, memang secara isoteri saya kurang sarujuk dulu karena mungkin ya karena terlalu lama ini, terus mempunyai aura yang sangat kurang baik. Jadi ya semoga nanti setelah saya netralisirkan bisa ya seperti Pataka-Pataka pada umumnya. Dan ingat, Pataka itu adalah bukan pusaka ageman. Di situ adalah suatu simbolis dari era kerajaan. Jadi seperti itu yang digunakan ya nanti untuk menandai sebuah kerajaan ataupun simbol-simbol tertentu. Nah, itulah Indonesia sebenarnya mempunyai banyak budaya yang sangat amat istimewa sekali dan patut kita pelajari dulu. Mulai dari banyak sekali tinggalan era kerajaan itu, walah mulai dari candi, ya toh, keris, tombak, banyak sekali relief-relief yang sekiranya untuk kita angkat lagi, kita untuk menikmati lagi, mempelajari kembali. Karena ini memang tugas kita untuk menyelamatkan budaya kita, khususnya adalah di Tosanaji. Jadi indah sekali. Banyak yang di luar sana ketika tidak mengetahui atau kurang mengerti tentang beberapa peninggalan nenek moyang kita, seperti mungkin ada Tosanaji dan sebagainya, yang di situ keluarganya kurang bisa menerima, lalu dilarung, lalu dikubur, lalu dibuang. Itu adalah kurang bagus. Jadi yang sekiranya yang panjenengan mempunyai tinggalan, ya menurut saya pribadi ya tolong di-sharingkan dulu dengan orang tuanya. Jadi kita harus mulai memberanikan diri dulu. Nanti kita akan nikmati dulu, wah ternyata besi itu seperti ini, lipatan itu seperti ini. Coba panjenengan anu dulu. Jangan panjenengan langsung berpikir ini, oh panjenengan lihat dulu, walah ini toh pusaka itu. Dilihat dulu. Oh ngene iki. Yang mau ingin mempelajari. Nanti kalau sudah menikmati, walah, yang panjenengan pada awalnya berpikiran pusaka ini seperti ini nanti akan hilang. Seperti itu. Nah, dulur-dulur, ini Pataka yang saya akan babar ini nanti keempat ini mungkin sudah tidak ada di Indonesia mungkin ya, menurut sumbernya sudah ada di Amerika. Apa saja Pataka tersebut? Yang pertama ini adalah Pataka Sang Dwija Naga Nareswara. Pataka kerajaan Majapahit. Jadi Pataka Sang Dwija Naga Nareswara ini adalah Pataka kerajaan Majapahit, yakni berbentuk nagari. Ini sebagai perwujudan dari naga kembar Tirta Amerta. Dibuat di era kerajaan Singosari pada abad 12-13 lah, dan diwariskan ke kerajaan Majapahit. Bayangkan dulur-dulur, di era kerajaan Singosari ini sudah mempunyai Pataka
yang sangat sakral, yang di situ sebagai titik simbolis untuk mengenang suatu kerajaannya. Terus yang kedua kalinya apa? Ini adalah Pataka Sang Hyang Baruna. Apa? Sama, ini dibuat di era kerajaan Singosari abad 12-13 Masehi. Jadi Pataka ini diselamatkan oleh Sang Rama Wijaya, dipakai di kapal untuk ekspedisi rombongan kerajaan, dan bendera yang dipasang bernama Getih Getah Samudra. Apa detailnya? Pataka ini berbentuk dua mata tombak kembar dan ekor naga. Sudah seperti itu dulu. Jadi mempunyai perwujudan ataupun langgam yang di situ itu untuk mengartikannya itu tidak bisa secara langsung seperti ini, tidak bisa. Kita sudah contoh seperti ini. Ini kan ada reliefnya seperti ini. Lah ini loh, relief-relief seperti ini mempunyai arti tersendiri di dalam patakannya tersebut. Ini ada dua simbol di kanan dan kiri. Ini kayak pusar bumi ataupun kul buntet. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengartikan secara detail. Ya mungkin itu adalah suatu simbolis yang digunakan untuk mengingat suatu kerajaan tersebut, ataupun suatu simbol yang harus digunakan pada era kerajaan tersebut. Karena artinya ya sulit sekali. Tidak bisa langsung serta-merta dibabat. Itu adalah Pataka kedua. Lalu Pataka yang ketiga apa? Pataka yang ketiga ini adalah Pataka Sang Padmanaba Wiranagari. Tombak Pataka inilah pertama kali dipasang lambang kerajaan Wilwatikta. Apa? Ya ini adalah kerajaan Majapahit. Bermakna teratai kemuliaan pembelaan negeri. Nah, seperti itu. Itu adalah patakannya yang ketiga. Lalu ada lagi yang terakhir. Ini adalah Pataka yang terakhir, yang keempat. Ini adalah Pataka Sang Hyang Naga Amawabumi. Apa? Pataka ini adalah berbentuk tombak naga dengan bahan tembaga yang berarti naga penjaga keadilan. Ditegaskan bahwa seorang Amawabumi harus teguh hatinya dalam menata suatu besar kecilnya keadilan. Yani ketika membuat suatu pelanggaran denda ataupun hal yang lain ini tidak boleh sampai salah. Di sini mungkin saya bisa artikan, ketika seseorang ini sudah membawa Pataka ini harus bersikap adil di dalam nuansa hukum mungkin. Jadi kan seperti di era sekarang ini, misalkan seseorang mempunyai pidana harus dijatuhi hukuman, otomatis kan juga ada suatu denda yang harus dibayar. Jadi harus bersikap adil. Jadi seperti itu. Makanya tidak main-main di era kerajaan itu ketika sudah mempunyai menyimbolkan sesuatu yang dilanggamkan di dalam bedak. Itu mengartikannya itulah tapi keindahan ketika kita sudah menggemari sebuah benda antik ataupun tosan aji. Bahkan tosan aji kan ada berapa ratus dapur dan berapa ratus pamor.
yang kita sendiri untuk mempelajari satu persatu pun juga masih sangat amat jauh sekali. Tetapi setidaknya kita mencoba mengenalnya. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi apa? Pataka Sang Dwijanaga Nareswara. Yang kedua kalinya adalah Pataka Sang Hyang Baruna. Yang ketiga adalah Pataka Sang Padmanaba Wiranagari. Yang keempat adalah Pataka Sang Hyang Naga Amwabumi. Bahkan dulur-dulur, dari keempat pataka ini memang sudah tidak ada di Indonesia. Sudah ada di negara lain, mungkin di Amerika. Ya, panjenengan nanti bisa browsing untuk mengenai kejelasan dari keempat pataka ini. Karena kabarnya kan sudah di Amerika. Nah, inilah tujuan kita sebagai kaula muda khususnya. Ya, semoga saja suatu saat nanti yang kita harapkan kita bisa merebut kembali keempat pataka itu dan diberikan kepada Indonesia lagi. Itu adalah tugas kita. Jadi seperti itu dulu. Jadi makanya jangan dulu dibilang begini, kita pelajari dulu. Nah, yang saya harap dulur-dulur bisa memahami yang dasar dulu. Jangan yang muluk-muluk dulu, yang dasar dulu kita pahami. Karena ada banyak sekali benda antik yang sekiranya di situ kita harus tahu dulu kebenarannya. Jadi seperti itu. Makanya kita harus pilah-pilah dulu. Kita mau ke ranah mana? Keindahan ataupun ke esoteri atau dua-duanya. Biar enak untuk menggemarinya. Secara keindahan juga, secara esoteri juga. Ya terserah, monggo terserah panjenengan itu semua. Nah, dulur-dulur, pesan saya pribadi, ini adalah tugas kita bersama, untuk khususnya adalah kaula muda. Mari kita menggemari tinggalan warisan nenek moyang kita yang sudah sudah mulai acuh di kalangan kaula muda. Jadi mari kita mulai untuk memberanikan diri untuk mengenalnya. Syukur-syukur yang memangnya sebuah tinggalan ataupun warisan daerah kerajaan lampau yang khususnya sudah ada di negara lain, ya ini tugas kita untuk merebutnya. Ya mari kita rebut kembali. Jadi sekian dulu dulur-dulur, ya semoga saja bisa menambah pengetahuan di dalam hal pataka. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.